Nanti kalau dibantah saya bantah lagi. Nggak Nanti apa-apa. nggak selesai-selesai. Biasa. Pasti saya punya alasan untuk membantah. Iya nggak apa-apa, biar panjang aja biasa tuh. Soal kode, ya memang dekat kantornya, tidak sampai 300 meter. Tentu, kami menyambut dengan tangan terbuka, pintu terbuka. Kapan kami harus menyiapkan kantor DPP untuk menerima dari sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dari Partai Demokrat. Kalau kita lihat sebenarnya dari bulan Juni, pertemuan yang dengan Mbak Puan terakhir di Pelataran itu sudah menunjukkan suatu hal yang baik, saling pengertian antara Ketua Umum Mas Ahaye dan juga dengan Mbak Puan Maharani yang ditugaskan oleh Ibu Mega bersama Pak Sekjen untuk mengkomunikasikan dengan seluruh partai-partai yang ada. Dan dalam hal ini, kalau kita berbicara secara jujur juga, secara hitungan, kan sekarang yang sedang lagi, katakanlah lagi apa ya, lagi moncer-moncernya itu kan Mas Ganjar. Kalau dalam bahasa survei lagi rebound. Nah, tentunya hal ini sangat baik sekali. Dan kalau dari hitungan secara statistik, gabungan dari kami kerjasama 4 partai ini, Perindo, P3, Hanura, dan juga PDI Perjuangan, sudah kurang lebih hampir 35%. Jadi kalau bertambah dengan nanti Demokrat, kurang lebih sudah di atas 40%. Sehingga tidak banyak lagi untuk dibutuhkan untuk dapat meraih suara dari masyarakat. Tapi sekali lagi, rakyatlah yang menentukan untuk memaksimalkan hal ini. Nah, inilah pentingnya nanti juga peran faktor calon wakil presiden. Dan kenapa kami mengundang? Tentunya kami berharap Demokrat masuk, tentunya setelah masuk kita berbicara lebih luas lagi. Berbicara dari hati ke hati. Seru nih. Seperti kemarin, beberapa hari yang lalu, bahwa antara Ketua Umum, antara Ibu Megawati dengan Pak Bang Oso, dengan juga dari dari Perindo, Pak Haritanu, begitu juga dari P3, itu berbicara dari hati ke hati dan juga memutuskan untuk siapa yang menjadi ketua tim pemenangan nasional dari poros Mas Ganjar ini. Nah, kami juga berharap seperti itu. Kalau kita bisa bersama-sama, tentu kita akan berbicara dari hati ke hati juga, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, untuk menentukan yang terbaik, langkah-langkah memenangkan Mas Ganjar Pranowo. Tentu PDI Perjuangan tidak akan lagi mendominasi dalam hal ini, karena memang sudah ada calon presidennya. Dan disitulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati pada tahun 2019. Bertemu bersama para ketua umum, kemudian bertemu dengan juga calon presidennya waktu itu, Bapak Presiden Joko Widodo sekarang, dan nanti dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai incumbent, dan juga bersama Mas Ganjar sebagai nanti akan meneruskan segala katakan program yang sudah dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga apa yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat Rakernas, ajaklah sebanyak mungkin partai-partai politik. Apapun juga, masing-masing kan mempunyai pendukung. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada yang namanya relawan, ada namanya komunitas masyarakat yang akan menyempurnakan hal ini. Tapi intinya dari semua ini, masing-masing punya kelebihan. Kita berharap satu kelebihan ini menutupi kekurangan yang lain. Dan membangun bangsa ini tentu tidak bisa hanya sendiri. Itu yang kami lakukan. Dan kalau ini bergabung sudah membentuk 5. Ini kan Pancasila, ini kan sangat baik. Artinya apa? Ini bisa kita berbagi untuk kita dari pengalaman kita masing-masing untuk bisa memenangkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, mengenai cawapres, silakan nanti dibicarakan di antara tingkatan-tingkatan ketua umum. Tentu bukan di level kami lagi nanti untuk. Tapi percayalah, yang nanti akan menentukan ini pada akhirnya adalah rakyat. Seperti yang disampaikan Mas Ganjar. Rakyatku adalah tuanku, tuanku adalah rakyatku. Nah, itu yang jelas, bahwa seorang pemimpin tentu akan melayani, akan menjadi pelayan bagi masyarakat. Bahwa masyarakat, rakyat itulah yang menjadi tuan. Mereka lah yang nanti akan menentukan di TPS. Ini yang kadang-kala kita lupa, bahwa berpikir hanya karena partai saja. Tidak bisa seperti itu. Solid! Solid! Yes, untuk mendaftarkan adalah partai politik dan gabungan partai politik. Tetapi untuk memenangkan, tidak cukup hanya partai politik saja. Harus bersama-sama dengan relawan, bersama-sama dengan komunitas, dan teristimewa bersama dengan rakyat itu sendiri. Kami sudah biasa berkomunikasi. Dan kami berkomunikasi secara terbuka. Bukan berbicara di luar, bukan berbicara pribadi-pribadi, tetapi langsung berkumpul bersama membahas apa yang kurang, apa yang dirasa perlu diperbaiki. Jadi,
Kami tidak mengkhawatirkan untuk sesuatu ada masalah di luar, karena kami berbicara di dalam dan berbicara langsung secara terbuka dari hati ke hati dan bermusyawarah untuk mufakat. Itu yang sudah kami lakukan. Tapi satu hal yang pasti, PDI Perjuangan bersama juga dengan porosnya, kerjasama dengan Perindo, P3, Hanura, bukanlah poros yang mau berkhianat. Banyak pengkhianatan, dan itu pengkhianatan hanya terjadi di antara para pengkhianat. Tidak berubah dan mau bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir. Itu komitmen kerjasama, bukan hanya karena berbicara untung rugi semata, tapi bagaimana kita berpikir untuk rakyat Indonesia ke depan, bagaimana kita berpikir untuk nanti pemilih datang ke TPS, bagaimana nanti berpikir setelah itu apa. Seorang pemimpin itu tentu akan mewujudkan apa ide-idenya yang orisinil, apa ide-idenya yang genuine, yang nanti tentunya rakyat yang akan menikmatinya. Ini penting sekali dikomunikasikan, Mbak. Dan ini kami punya kelebihan masing-masing. Nah, kalau kami bekerja sama 5 partai ini, tentunya sangat baik sekali. Ditopang lagi oleh relawan dan ditopang lagi oleh komunitas. Kalau kami menyebutnya sistem Trisula, ini bukan karena PDI Perjuangan 3 ya, tapi memang seperti itu. 3 kerjasama ini, 3 in 1 ini menjadikan kita semakin kuat. Namanya bergotong royong, namanya bekerja sama. Seperti itu.